Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Pernah nggak sih Anda kepikiran kalau di dalam tiap sel tubuh kita ini ada semacam catatan sejarah yang detail banget? Iya, catatan sejarah yang sangat personal ya. Betul. Hari ini kita mau coba gali nih, gimana DNA kita, kode genetik kita masing-masing, itu ternyata bukan cuma soal nentuin warna mata atau risiko penyakit, tapi juga bisa buka cerita luar biasa soal asal-usul kita sebagai spesies. Hmm, Terus, seberapa dekat sih hubungan kita semua ini dan juga jejak perjalanan leluhur kita ribuan tahun lalu? Kita bakal lihat gimana genetika modern itu yang ngebongkar mitos-mitos lama dan nunjukin betapa rumitnya tapi juga indahnya jalinan kisah manusia ini. dan sumber utama kita kali ini banyak terinspirasi dari buku A Brief History of Everyone Who Ever Lived, karya Adam Rutherford. Oke. Penting banget buat diingat, ini bukan cuma metafora buku sejarah loh. Kemampuan kita buat membaca genom, keseluruhan materi genetik kita, itu udah ngasih perspektif yang benar-benar baru buat memahami masa lalu. Dulu kan kita cuma ngandelin tulang, artefak batu, gitu-gitu ya? Iya, atau catatan kuno kalau ada. Sekarang kita punya artefak biologis. Sesuatu yang diwariskan turun-temurun. Jadi kayak nemuin peta harta karun tersembunyi gitu, yang jelasin rute perjalanan spesies kita langsung dari sumbernya. Wah, menarik. Dan yang seru, penemuan ini seringnya bukan cuma kerjaan ahli genetika aja, tapi kolaborasi erat sama arkeolog, antropolog, sejarawan. Jadi kayak kita lagi nyusun puzzle raksasa bareng-bareng. Oke. Coba kita mulai dari dasarnya dulu. Gimana sih caranya DNA bisa jadi semacam teks sejarah? Saya bayanginnya kayak naskah kuno yang panjang dan rumit banget. Ya, bisa dibilang gitu. Jadi, dalam sekitar 10 tahun terakhir ini, teknologi buat mengurutkan DNA, namanya DNA sequencing, itu maju pesat banget. Dan biayanya juga turun drastis. Oh, jadi lebih gampang dan murah ya sekarang? Jauh lebih gampang dan murah. Nah, ini memungkinkan kita membaca naskah itu huruf demi huruf genetiknya dengan bandingin urutan DNA antar orang, antar populasi, bahkan sama DNA dari sisa-sisa manusia purba
Kita sebutnya DNA purba atau ancient DNA. Kita bisa rekonstruksi pohon kekerabatan. Bisa ngelacak migrasi juga dong ya? Betul. Kita bisa lacak pola migrasi, perkirain kapan kejadian-kejadian penting dalam sejarah evolusi kita itu terjadi. Kejadian penting kayak apa tuh contohnya? Wah, pertanyaan-pertanyaan besar. Misalnya, kapan sih Homo sapiens pertama kali sampai di benua Amerika? Terus, di mana dan kapan leluhur kita ketemu? Dan ini nih yang seru, kawin sama kelompok manusia purba lain kayak Neanderthal. Oh iya, soal Neanderthal itu ya? Iya, atau seberapa tua sih spesies kita ini sebenarnya? Nah, genetika ngasih jawaban-jawaban baru atau paling nggak kerangka waktu yang lebih presisi buat pertanyaan-pertanyaan ini. Datanya pasti banyak banget ya. Banyak banget dan terus nambah. Penemuan satu fosil kecil aja kalau DNA-nya awet, itu bisa langsung geser pemahaman kita soal waktu sejarah manusia ribuan tahun. Dalam sekejap. Jadi penemuan kayak gigi manusia modern puluhan ribu tahun di Tiongkok atau DNA Homo sapiens di fosil Neanderthal itu, wah itu langsung mengubah peta sejarah kita ya. Persis. Itu nunjukin betapa dinamisnya bidang ini. Tanggal-tanggal kunci itu terus direvisi. Kalau dulu kita mikir migrasi keluar Afrika itu cuma satu gelombang besar, sekarang data genetika nunjukin gambaran yang lebih ruwet. Mungkin ada beberapa gelombang, lewat rute beda-beda, bahkan mungkin ada yang balik lagi ke Afrika. Wah, Genom kita ini jadi saksi bisu perjalanan epik itu. ini nyambung ke poin berikutnya nih, yang menurut saya sih bikin melongo. Kita semua ini ternyata kerabat dekat ya. Jauh lebih dekat dari yang kita kira. Banget. Kisah DNA ini kan emang kisah personal Anda ya. Tiap mutasi unik, tiap kombinasi gen dari orang tua itu bagian dari rantai panjang yang ujungnya ya Anda sekarang ini. Tapi dalam skala besar, ini kisah kolektif kita. Diperkirain ada sekitar 107 miliar manusia modern yang pernah hidup di bumi. Dan secara genetik, kita semua punya satu asal-usul bersama di Afrika. Tapi bukan berarti ada satu Adam dan Hawa gitu kan? Bukan literal gitu, tapi ada sebuah populasi pendiri yang jadi sumber keragaman kita semua. Kita kan biasanya mikir silsilah keluarga itu kayak pohon ya, cabangnya rapi. Tapi kalau ditarik jauh ke belakang, jadi beda ya? Jauh beda, silsilah kita itu lebih mirip jalinan benang kusut raksasa. Atau mungkin kayak jaring laba-laba yang rapat banget semua titik nyambung. Ada hitungannya ya buat ini? Ada. Konsepnya namanya nenek moyang bersama terbaru atau Most Recent Common Ancestor, disingkat MRCA. Ini nunjuk individu terakhir di masa lalu yang jadi nenek moyang semua orang yang hidup di populasi tertentu saat ini. Nah, ini nih angkanya yang bikin kaget. Saya baca, buat semua orang Eropa yang hidup sekarang, MRCA mereka itu hidup sekitar, 600 tahun lalu. betul, sekitar 600 tahun lalu. Itu kan zaman pertengahan ya, zaman perang 100 tahun atau akhir Majapahit di sini. Kok bisa sedekat itu? Rasanya nggak masuk akal. Kedengerannya emang gitu, tapi secara matematis ini sangat mungkin loh. Ada ahli statistik Joseph Cheng yang bikin modelnya. Coba pikir, jumlah leluhur kita kan berlipat ganda tiap generasi ke belakang. 2 orang tua, 4 kakek nenek, 8 buyut, dan seterusnya. Iya. Jadi eksponensial. Kalau nggak ada perkawinan antar kerabat, yang mana pasti terjadi, jumlah leluhur kita bakal lebih banyak dari populasi dunia cuma dalam beberapa abad. Artinya apa? Garis silsilah kita pasti saling ngilang berkali-kali. Oh, jadi pasti ada yang sama leluhurnya ya? Pasti. Nah, untuk populasi Eropa sekarang, titik di mana semua garis silsilah itu ketemu lagi di satu individu, ya diperkirakan memang sekitar 600 tahun lalu. Wow, terus kalau buat seluruh populasi dunia sekarang, kapan nenek moyang kita bersama yang paling baru? Nah, pakai model matematika yang sama, tapi mempertimbangkan migrasi global dan ukuran populasi, MCR buat semua, katakanlah 8 miliar manusia yang hidup hari ini, itu diperkirakan hidup sekitar 3.400 tahun yang lalu. 3.400 tahun lalu? Iya. Dan kemungkinan besar, individu ini hidup di suatu tempat di Asia. Wow. Itu kan sekitar zaman perunggu akhir ya. Jadi secara teknis nih, saya, Anda, dan semua pendengar kita semua berbagi setidaknya satu nenek moyang dari era itu. Secara teknis ya, Ini benar-benar ngubah cara pandang soal kita dan mereka ya? tepat. Implikasinya menarik banget. Kalau Anda punya keturunan Eropa, hampir pasti Anda itu keturunan Charlemagne, Kaisar Romawi Suci pertama. Masa sih? Ada orang hidup cukup lama di masa lalu dan garis keturunannya nggak putus, dia bakal jadi nenek moyang semua orang yang hidup sekarang dalam populasi itu setelah beberapa abad.
Jadi nggak ada gunanya ngomongin darah biru atau darah murni ya? Lupakan saja itu. Silsilah kita semua ini campuran luar biasa dari berbagai latar belakang. Oke, oke. Nah, dari hubungan kita sesama Homo sapiens, kita geser dikit ke hubungan sama sepupu manusia purba kita. Ini nih bagian yang paling bikin saya penasaran. Kita kan nggak sendirian dulu di planet ini. Sama sekali enggak, selama sebagian besar sejarah evolusi kita, bumi itu dihuni beberapa jenis manusia sekaligus. Dan penemuan paling revolusioner dari analisis DNA purba, itu ya bukti kalau leluhur Homo sapiens kita nggak cuma hidup bareng sama kelompok kayak Neanderthal dan Denisovan, Tapi juga, tapi juga melakukan perkawinan silang Waduh, sama iya. mereka. Dan buktinya ada di DNA kita sekarang. Beneran? Persis. Kalau Anda punya leluhur yang asalnya dari luar Afrika Sub-Sahara, jadi orang Eropa, Asia, Amerika asli, Oseania, maka sekitar 1–4% dari genom Anda itu kemungkinan besar asalnya dari Neanderthal. 1–4%? Lumayan juga ya. Lumayan. Itu warisan genetik dari pertemuan puluhan ribu tahun lalu waktu Homo sapiens keluar Afrika dan ketemu populasi Neanderthal yang udah duluan tinggal di Eurasia. Kalau Denisovan gimana? Mereka kan lebih misterius ya. Cuma ketahuan dari fosil sedikit di Siberia. Betul, Denisovan ini penemuan yang benar-benar dimungkinkan sama genetika purba. Pertama kali dikenali dari analisis DNA tulang jari kelingking sama gigi geraham di Gua Denisova, Siberia. Ternyata mereka juga ninggalin jejak genetik di manusia modern. Di mana tuh jejaknya paling banyak? Paling tinggi itu di populasi di Melanesia. Kayak orang-orang di Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Fiji. Itu bisa sampai 5% atau lebih DNA Denisovan. Dan warisan ini bukan cuma sisa-sisa aja kan? Ada yang berguna juga katanya. Saya dengar ada hubungannya sama adaptasi di lingkungan ekstrim. Nah, iya, ini yang menarik banget. Beberapa varian gen yang diwarisin dari Denisovan itu kayaknya ngasih keuntungan adaptif buat Homo sapiens modern. Contoh paling terkenal itu varian gen EPAS1 yang umum di orang Tibet. Yang bantu mereka hidup di tempat tinggi minim oksigen itu ya? Betul, varian itu kemungkinan besar datangnya dari Denisovan. Contoh lain yang tadi Anda sebut, gen TBX15 dan FADS yang ada hubungannya sama adaptasi iklim dingin dan diet tinggi lemak di suku Inuit di Greenland, itu juga ada tanda-tanda dari warisan Denisovan. Jadi, waktu kita bilang Neanderthal dan Denisovan itu punah, itu nggak berarti mereka lenyap total ya. Sebagian dari mereka hidup terus di dalam kita. Iya, bisa dibilang gitu. Ini ngubah pandangan kita soal evolusi manusia. Bukan lagi pohon yang cabangnya rapih kepisah-pisah, tapi lebih kayak semak belukar yang cabangnya saling nyambung, saling menjalin. Ada aliran gen antar kelompok manusia purba. Termasuk Homo floresiensis di Flores itu ya. Si Hobbit. Iya, itu contoh lain keragaman manusia di masa lalu. Mereka hidup sampai sekitar 50.000 tahun lalu. Sayang banget ya, DNA Hobbit belum bisa diekstrak. Padahal bisa jawab banyak pertanyaan tuh. Iya, betul. Kondisi tropis yang lembab dan panas itu emang nggak bagus buat DNA. Fosilnya juga katanya rapuh banget. Tapi ya keberadaan mereka aja udah cukup nunjukin betapa beragamnya genus Homo dulu. Nah, keragaman ini kan sering disalahpahami jadi konsep ras yang kaku itu. Genetika modern punya pandangan beda soal ini kan? Oh, sangat beda. Berabad-abad orang nyoba ngelompokin manusia pakai kategori ras, Kaukasoid, Negroid, Mongoloid gitu-gitu, berdasarkan ciri fisik kayak warna kulit, bentuk muka, rambut. Tapi pas kita lihat data genetik keseluruhan, konsep ras biologis sebagai kategori yang jelas, kepisah, dan fundamental itu ya runtuh. Kok bisa? Kan ada perbedaan genetik antar populasi dari benua beda. Perbedaan rata-rata memang ada, tapi kuncinya di distribusi variasinya. Variasi genetik di dalam satu kelompok populasi yang biasanya dianggap satu ras, misalnya di antara macam-macam kelompok etnis di Afrika, itu seringkali jauh lebih besar daripada variasi genetik rata-rata antar kelompok populasi beda benua, misalnya antara orang Afrika dan orang Eropa. Tunggu. Jadi perbedaan genetik antar sesama orang Afrika, misalnya orang Yoruba di Nigeria sama orang San di Afrika Selatan, itu bisa lebih besar daripada perbedaan antara orang Yoruba sama orang Eropa. Betul. Wah, itu kayak ngebalik logika umum ya. Iya, ini sebagian besar gara-gara sejarah migrasi kita. Homo sapiens kan asalnya dari Afrika, jadi keragaman genetik terbesarnya ya di sana.
Kelompok kecil yang migrasi keluar Afrika puluhan ribu tahun lalu, itu cuma bawa sebagian kecil dari total keragaman genetik Afrika. Itu yang namanya founder effect ya? Tepat, efek pendiri. Akibatnya, semua populasi di luar Afrika itu secara genetik cuma sebagian kecil dari keragaman Afrika, dan jadinya malah lebih mirip satu sama lain dibanding keragaman internal di Afrika sendiri. Terus studi genetik yang katanya bisa ngelompokin orang berdasarkan asal benua gimana? Kayak studi Rosenberg tahun 2002 itu. Kita ke sejumlah klaster tertentu, misalnya 5 klaster yang nyambung ke Afrika, Eurasia, Asia Timur, Oseania, Amerika. Tapi penting diingat, batas antar klaster ini tuh kabur banget, arbitrer. Nggak ada garis pemisah yang jelas. Jadi tergantung cara analisanya ya? Iya, makin detail analisanya atau makin banyak klaster yang diminta, makin banyak subkelompok muncul. Contohnya suku Kalasha di Pakistan, karena terisolasi, jadi kelihatan beda di analisis tertentu. Dan ciri fisik kayak warna kulit itu sendiri gimana? Nah, ciri fisik yang sering dijadiin dasar ras itu ternyata cuma dikontrol sama segelintir gen aja. Dan variasinya itu sangat dipengaruhi seleksi alam lokal, kayak adaptasi sama sinar UV. Oh, cuma sedikit gen ya? Iya, kayak gen MC1R buat rambut merah dan kulit pucat, atau varian IADR yang umum di Asia Timur dan Amerika asli buat rambut lurus tebal. Gen-gen ini nggak mewakili keseluruhan genom kita yang 3 miliar huruf itu. Jadi, ras itu lebih ke konstruksi sosial, berdasarkan penampilan dan sejarah budaya, bukan kategori biologis yang valid secara genetik. Termasuk mitos penyakit rasial. Kayak Tay-Sachs yang sering dibilang penyakit Yahudi. Itu contoh bagus. Tay-Sachs emang prevalensinya tinggi di populasi Yahudi Ashkenazi karena sejarah populasi mereka ada founder effect, ada perkawinan dalam kelompok juga. Tapi penyakit ini juga ditemuin di populasi lain kayak French Canadian atau Cajun di Louisiana. Oh, jadi bukan cuma di satu grup aja? Penyakit itu lebih nyambung ke sejarah demografi spesifik suatu kelompok, bukan konsep ras yang inheren. Oke, ini semua kayaknya mengarah ke kesimpulan penting lain nih. DNA kita itu bukan cetak biru takdir yang kaku. Bener nggak? Betul sekali, sama sekali bukan. Ini kesalahpahaman yang umum banget dan bisa berbahaya. Genetika itu soal probabilitas, kecenderungan, potensi, bukan kepastian. Contohnya? Ambil contoh gen FOXP2 yang sering banget disebut gen bahasa. Emang sih, mutasi di gen ini bisa nyebabin gangguan bicara dan bahasa parah kayak di keluarga KE yang terkenal itu. Tapi FOP2 itu bukan satu-satunya gen bahasa. Oh, jadi banyak gen lain yang terlibat. Ratusan, mungkin ribuan gen. Dan kemampuan bahasa itu hasil interaksi super kompleks dari semua gen itu, ditambah faktor lingkungan yang krusial banget kayak paparan bahasa sejak kecil. Kalau gen yang dikaitin sama perilaku gimana? Kayak MAOA yang kadang dijuluki gen kesatria itu? Nah, itu contoh klasik interaksi gen lingkungan. Beberapa studi emang ngaitin varian tertentu gen MAOA yang tugasnya ngurus metabolisme neurotransmitter sama peningkatan risiko perilaku agresif atau antisosial. Tapi efek ini sangat bergantung sama pengalaman hidup orang itu. Ada studi penting dari Caspi dan kawan-kawan yang nunjukin kalau kaitan antara varian MAOA berisiko rendah sama perilaku antisosial itu cuma signifikan pada laki-laki yang ngalamin perlakuan buruk atau kekerasan waktu kecil. Jadi gennya sendiri nggak nentuin, tapi interaksi sama lingkungan ya? Persis, gennya butuh pemicu dari lingkungan. Berarti untuk sifat kompleks kayak kecerdasan, tinggi badan, atau risiko penyakit jantung, kita tahu ada pengaruh genetik, tapi bukan cuma 1-2 gen penyebab utama. Tepat. Kita bisa ukur namanya heritabilitas suatu sifat. Itu proporsi variasi sifat dalam populasi yang disebabin variasi genetik. Misalnya, heritabilitas kecerdasan itu sering diperkirakan sekitar 50–80%. Lumayan tinggi ya? Iya. Tapi pas ilmuwan nyari gen spesifiknya pakai studi asosiasi seluruh genom GWAS, mereka nemu ratusan varian gen yang terkait kecerdasan, tapi masing-masing pengaruhnya kecil banget, amat sangat kecil. Masih banyak yang namanya missing heritability. Heritabilitas yang hilang, maksudnya? Kesenjangan antara perkiraan heritabilitas total sama apa yang bisa dijelasin oleh varian gen yang udah ditemuin. Masih banyak misteri di sana. Wah, rumit ya. Dan ada lagi lapisan kerumitan lain, namanya epigenetika kan? Betul. Epigenetika itu studi tentang gimana faktor lingkungan bisa ngubah ekspresi gen. Jadi bukan ngubah urutan DNA-nya, tapi ngatur gen itu aktif atau non-aktif. Kayak saklar lampu atau penanda kimia di genom kita.
Dan ini bisa dipengaruhi lingkungan. Bisa banget. Dipengaruhi diet, stres, polusi, pengalaman hidup. Contoh klasiknya studi kelaparan musim dingin di Belanda itu ya, yang Honger Winter. Iya, itu contoh yang sering dipakai. Studi pada orang-orang yang ibunya hamil pas periode kelaparan ekstrim di akhir Perang Dunia Kedua itu nunjukin kalau mereka punya pola metilasi DNA, salah satu mekanisme epigenetik, yang beda di gen-gen terkait metabolisme. Terus efeknya apa? Mereka punya risiko lebih tinggi kena obesitas, diabetes, penyakit jantung di kemudian hari. Ini nunjukin pengalaman lingkungan, dalam hal ini nutrisi di dalam rahim, bisa ninggalin bekas biologis jangka panjang. Bahkan bisa diwariskan katanya. Jadi, oke, setelah kita jelajahi semua ini, apa ya intisari yang bisa kita bawa pulang soal kisah di dalam DNA kita ini? Mungkin intinya adalah bahwa DNA kita itu arsip yang luar biasa kaya ya, dan dinamis. Dia cerita soal hubungan kita yang mendalam satu sama lain, melintasi batas geografi dan waktu. Dan nunjukin jejak leluhur purba yang masih hidup di dalam kita ya? Betul. Tapi dia juga ngajarin kerendahan hati. Genetika itu rumit, penuh nuansa dan selalu berinteraksi sama lingkungan. Masih banyak banget yang belum kita pahami sepenuhnya. Ini jadi pengingat kuat ya, bahwa kita semua ini terhubung dalam jalinan sejarah kehidupan yang rumit, tapi sekaligus kita semua unik dalam kombinasi gen dan pengalaman kita masing-masing. Ya. Dan ini mungkin bawa kita ke satu pemikiran terakhir buat direnungkan. Kita tahu genom kita itu nggak statis, mutasi baru terus muncul tiap generasi. Ya, manusia itu masih berevolusi secara biologis. Bahkan ada studi bilang evolusinya mungkin makin cepat beberapa ribu tahun terakhir. Tapi di saat yang sama, peradaban kita, teknologi, kedokteran, budaya, cara kita milih pasangan, ngatur kelahiran, itu udah secara fundamental ngubah tekanan seleksi alam yang dihadapi leluhur kita dulu. Kita jadi kayak ngambil alih sebagian kendali dari alam gitu ya? Bisa jadi. Pertanyaannya jadi bukan lagi sekedar apakah kita masih berevolusi, jawabannya jelas iya. Pertanyaan yang lebih dalam adalah kemana arah evolusi kita selanjutnya di dunia yang semakin kita bentuk sendiri ini? Wah, pertanyaan besar itu. Besar sekali. Apakah kita sadar atau nggak sadar, mulai mengarahkan evolusi spesies kita sendiri lewat pilihan-pilihan budaya dan teknologi kita? Ini pertanyaan filosofis sekaligus biologis yang ya belum ada jawaban mudahnya dan akan terus kita gali seiring pemahaman kita tentang genom, buku sejarah kita yang paling intim ini terus berkembang.